Luas PIK 2 yang lebih besar dari Singapura memunculkan pameo bahwa PIK 2 adalah negara dalam negara Republik Indonesia. Lebih luas dari Singapura, PIK 2 dikhawatirkan jadi negara dalam negara. Sekretaris Jenderal Forum Tanah Air, FTA, Ida N. Kusdianti mengkhawatirkan proyek strategis nasional, PSN, di area Pantai Indah Kapuk, PIK 2 kedepannya bisa menjadi daerah otonomi atau negara sendiri. Menurut Ida, saat ini sudah muncul istilah bahwa PIK 2 adalah negara dalam negara karena luas proyek tersebut yang sudah lebih luas dari negara Singapura. Luas PIK 2 yang lebih besar dari Singapura, yang hanya sekitar 71.800 hektar atau 718 km persegi, memunculkan pameo bahwa PIK 2 adalah negara dalam negara Republik Indonesia. Kata Ida dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 4 Maret 2025. Ida menyinggung pembangunan markas sejumlah lembaga keamanan di PIK 2 yang ia khawatirkan dapat membuat PIK 2 seolah-olah punya otoritas sendiri. Darat, laut, udara, serta markas BRIMOB sudah dibangun di sana, sudah kita tahu sendiri. Bahkan tidak mungkin ke depannya akan menjadi wilayah atau otoritas khusus yang punya administrasi sendiri, pemerintah sendiri. Ini yang kami khawatirkan. Ujar dia. Ida mengatakan, sejak ditetapkan menjadi PSN, pihak pengembang PIK 2 menjadi lebih luasa untuk membangun proyek dengan cara yang merugikan masyarakat. Telah mengelabui semua pihak dengan menyatakan bahwa lahan-lahan yang dibebaskan dengan menggusur rakyat yang mematok harga sangat murah berlindung di balik PSN. Kata dia. Ida menyebutkan, sebelum ada PSN, wilayah yang masuk dalam PIK 2 hanya di Kecamatan Kosambi. Sementara wilayah lain diberi nama PIK-A sampai PIK 14. Ya. Pemberian nama PIK 2 di semua wilayah pembebasan tersebut patut diduga dimaksudkan untuk menekan rakyat agar mengikuti keinginan pengembang, menggusur rakyat dengan berlindung di bawah PSN. Dan tentunya dengan menekan harga semurah-murahnya, semua ini terjadi di lapangan dan didukung oleh APDESI. Satu kali lagi saya ulang, semuanya ini didukung oleh APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Ujar Ida. Ida khawatir pengadaan tanah untuk PSN yang melibatkan swasta dapat menimbulkan persoalan konflik agraria karena sudah ada 115 konflik agraria sepanjang 2020 sampai 2023. Pengadaan tanah untuk PSN yang melibatkan swasta dikhawatirkan menimbulkan persoalan konflik agraria. KPA, Konsorsium Pembangunan Agraria, mencatat sepanjang tahun 2020 hingga 2023 ada 115 letusan konflik agraria akibat PSN. Luas lahan dan jumlah korban terdampak masing-masing 516.409.000 hektar dan 85.555 keluarga. Kata dia, diketahui, pengembangan Green Area dan Eco City di lokasi PIK 2 masuk dalam daftar 14 PSN baru pada tahun 2023 lalu. Proyek yang merupakan pengembangan wilayah berbasis hijau dengan luas lebih kurang 1.756 hektar bernama Tropical Coastland. Itu bertujuan sebagai destinasi pariwisata baru berbasis hijau guna meningkatkan daya tarik bagi wisatawan. Namun, belakangan pemerintah menyebut bahwa proyek-proyek yang masuk daftar PSN bakal dievaluasi, termasuk proyek Tropical Coastland di PIK 2. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.